Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, marilah kita memuji Allah dan kita ucapkan kalimat pujian berikut ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita juga menyampaikan salawat kita, salam kita untuk kekasih kita bersama. Dia adalah kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang memuliakan, semoga salat subuh kita barusan diterima oleh Allah. Semoga zikir kita, doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Hadirin dan hadirat, Imam Al-Mahdi tidaklah akan muncul kecuali dunia dalam keadaan sudah tidak terkendali. Peperangan meledak di mana-mana di seluruh muka bumi. Pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Kezaliman sempurna berkuasa dan tidak ditemukan keadilan di muka bumi. Biaya hidup tidak lagi mampu dipikul. Uang banyak tapi barang tak lagi didapatkan, sehingga seberapapun gaji dan pemasukan, orang tidak menganggap itu berguna lagi, saking langkanya bahan-bahan pokok. Imam Mahdi muncul berbarengan dengan petaka dan bencana-bencana yang merata di mana-mana. Imam Mahdi muncul menjadi fajar yang menyingsing, membuat kecerahan dalam kegelapan. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi akan memimpin dunia nanti di Masjidil Aqsa sebagai pusat pemerintahan Islam yang terakhir, seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat
55. Jadi surat An-Nur ayat 55 itu pemimpinnya Imam Al-Mahdi. Masalah Imam Mahdi final, tidak perlu lagi didialogkan, jangan diperdebatkan. Eksistensinya pasti. Yang meragukan dan tidak percaya, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang ini murtad. Saat Imam Mahdi muncul, kata Rasulullah, thuluthu min ummati, sepertiga dari umatku nanti menolak kehadirannya dan tidak percaya dengan Imam Mahdi itu sendiri, sehingga tidak mau berbaiat dengannya. Mereka telah batal syahadatnya, mereka murtad. Kapankah Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul di tengah-tengah peperangan merata di seluruh dunia. Maka dalam kajian kami, Pak, kemunculan beliau insya Allah di Perang Dunia Ketiga. Ini kemunculan beliau di Perang Dunia Ketiga. Sekarang perang yang sedang terjadi di Rusia melawan Ukraina, atau kebalikannya Ukraina melawan Rusia. Perang ini sejatinya adalah perang yang boleh dikatakan perang internal antar sesama negara pecahan Uni Soviet. Kita sudah tahu permasalahannya. Rusia tidak mau kalau Ukraina bergabung dengan NATO. Masalahnya di situ. Sebab jika dibiarkan, ini ancaman yang paling nyata untuk keutuhan Rusia. Sebagaimana ini juga menjadi ancaman untuk blok timur ke depan. Karena musuh sejati dunia belahan timur yaitu Barat. Oleh karena itu Rusia mengatakan, berani bergabung dengan NATO, kami akan sudahi pemerintahan Anda. Namun Vladimir Zelensky ngotot dan tetap menyatakan sikapnya bergabung dengan NATO. Lalu Rusia memberikan pernyataan, siapa saja yang ikut-ikutan dengan urusan saya dengan Ukraina, urusan Rusia dengan Ukraina, berarti dia perang dengan Rusia. Bila kalian menginginkannya, maka kami tidak akan tanggung-tanggung bersikap kepada kalian. Dengan cepat Putin mengatakan, kami tak akan perang dengan Rusia. Setelah teleponan 90 menit antara Vladimir Putin dengan Macron, Presiden Prancis, lalu Macron pun menyatakan pernyataan resminya, kami tidak akan berperang dengan Rusia. Satu persatu negara NATO mengatakan, kami tak akan perang dengan Rusia. Mereka tahu, Pak, Rusia ini bukan Chechnya. Rusia ini bukan seperti Suriah, bukan seperti Afghanistan. Rusia ini memiliki segala potensi dan daya. Dan Bapak Ibu sudah tahu, pemilik teknologi alat tempur terbaik nomor 1 di dunia, Rusia. Rusia bisa tekan tombol di negaranya, 5 menit kemudian satu negara di Eropa bisa lenyap selama-lamanya. Bom atom kiamat itu Rusia yang punya. Kecepatannya sampai 12.000 km. Jauh tempuhnya sampai 12.000 km. Maka negeri mana di bumi ini yang tidak akan bisa dijangkau oleh bom nuklirnya Rusia? Dan Bapak sadar, Ibu tahu, dulu waktu Perang Dunia Kedua diawali dengan arogansi Jerman yang ingin menginvasi Polandia. Lalu negara-negara mencoba untuk merapat, entah namanya mendamaikan atau apa, Jerman sikat.
Ini menjadikan negara-negara tersebut mengamuk. Lalu akhirnya Perang Dunia Kedua tidak terelakkan dan terus berkembang dan berkembang. Berakhirlah dengan diledakkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Hitler menyerah, Jepang takluk. Kaum muslimin yang kami muliakan, itu saat itu bom nuklirnya standar zaman itu, dan bom nuklirnya belum seberapa adanya. Hari ini pemegang bom nuklir di dunia sudah 10 negara, Pak. Amerika Serikat, Rusia, Cina, Turki, India, Pakistan, Iran, Korea Utara, Inggris, dan Perancis. Jumlah hulu ledak bom nuklir hari ini sudah 13.000 bom nuklir. 13.000. Seandainya dalam perang Rusia Ukraina ini nanti ada yang memulai meledakkan bom nuklir satu, yang lain pasti menyusul. Dan Bapak tahu apa akibat satu bom nuklir dilepaskan, Pak? Maka selama 50 tahun perbaikan bumi ini baru akan bisa dilakukan. Alam tidak akan bisa menerima kejamnya bom nuklir. Itu satu bom nuklir. Bagaimana kalau masing-masing negara sudah melepaskan dan mengirimkan bom-bom nuklir mereka? Maka peradaban, kehidupan, dan berteknologi canggih ini semuanya akan berakhir, Pak. Kiamat itu betul-betul diciptakan oleh manusia. Dan Putin telah menyampaikan pernyataan yang mengerikan. Urusan kiamat itu adalah urusan Tuhan yang memutuskan. Tetapi kalau Amerika ingin mereka kiamat, itu urusan saya. Mengerikan ini, Pak. Jadi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang hari ini masuk hari ke-24. Awalnya peperangan ini direncanakan hanya berlangsung selama 4 hari. Kiev ditaklukkan, setelah itu Rusia mengendalikan urusan. Ternyata tidak. Vladimir Zelensky memberikan perlawanan, walaupun dia seorang pelawak Yahudi tulen dan dia adalah pendukung bahkan pelaku LGBT. Dia memberikan perlawanan yang tidak tanggung-tanggung, mengemis, meneteskan air mata kemana-mana minta bantuan. Pada hari ini sudah puluhan ribu pasukan relawan datang dari berbagai negara Eropa, dan mereka itu dibayar sehingga disebut dengan pasukan bayaran. Rusia memberikan ketegasan, Menteri Pertahanan, kami tidak akan berbelas kasih dengan pasukan bayaran ini. Mereka dari berbagai negara di Eropa, Pak. Lalu tiba-tiba si Presiden Chechnya muncul dengan 12.000 pasukannya yang identik dengan jenggot, pasukannya yang identik dengan Allahu Akbar, pasukannya yang identik dengan sholat berjamaah. Tampil ngapain? Membela Rusia, negara yang begitu adidaya, negara yang begitu kuat, dibela oleh pasukan kecil yang dulu dibantai oleh Rusia. Mungkin ini big question. Muncul permasalahan besar. Ada apa ini? Kenapa Chechnya ikut-ikutan bela Rusia? Padahal Rusia nggak usah dibantu, pasti akan bisa menyelesaikan. Dan saya yakin banyak umat Islam se-Indonesia, mungkin sedunia, terkesima dan terpesona melihat penampilan Ramzan Kadyrov sebagai Presiden Chechnya. Tapi saya tidak mau hari ini membiarkan Bapak larut dalam ketertipuan, ya. Jangan sampai larut dalam ketertipuan. Tampilan-tampilan zahir yang ditunjukkan oleh Ramzan Kadyrov, Presiden Chechnya, ini seluruhnya adalah tipuan yang cukup membuat umat ini tak tahu siapa sebenarnya dan bagaimana masa lalu beliau, dan apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mujahidin, apa yang beliau lakukan sekarang kepada para mukminin yang hak. Orang tak tahu, orang hanya terkesipu dengan
jenggotnya, Allahu Akbarnya, dan menampakkan hal-hal yang sifatnya zahir. Lalu pada akhirnya orang akan berkata, wah, Rusia inilah Rum yang sebenarnya. Ya, nanti umat akan bergabung dengan Rum, lalu mereka berperang melawan musuh bersama. Wah, ini hadisnya. Wahai Bapak, ini adalah hari-hari terakhir saya berceramah di tengah publik. Dan saya tidak akan pernah menghentikan pembicaraan saya selama saya masih hidup. Walaupun saya tidak lagi tampil ke depan, saya akan tetap menyampaikan hal-hal yang Bapak Ibu wajib mengikutinya untuk sebagai langkah dan action nyata bagi Bapak Ibu ke depan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, Rusia adalah pecahan Uni Soviet, dan inilah eksistensi terbesar Uni Soviet setelah Uni Soviet dihancur leburkan oleh mujahidin Taliban di Afghanistan. Hancur berkeping-keping Uni Soviet. Setelah itu Amerika Serikat sebagai negara superpower satu-satunya di dunia dengan menggunakan payung PBB-nya mengajak seluruh kekuatan NATO untuk mengeroyok rame-rame mujahidin Taliban yang ada di Afghanistan. 20 tahun peperangan terpanjang yang pernah dialami oleh Amerika Serikat, dan peperangan paling memalukan, paling merugikan. Tidak terkira kerugian mereka, lubang hutang terdalam harus mereka tanggung, dan ini tidak akan bisa mereka tuntaskan untuk beberapa abad. Tapi mereka nekat dan gila, tanpa ada jaminan emas, mereka cetak 20.000 triliun dolar tanpa ada emas yang menjaminnya, secara gila-gilaan. Dan ini menandakan sebentar lagi perekonomian dunia yang berbasiskan uang palsu ini, Pak, uang kertas ini akan berakhir, dan kita di dunia akan kembali kepada emas dan perak sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada Rusia dengan Ramzan Kadyrov. Ya, dengan Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya. Ramzan Kadyrov ini anak kandungnya Ahmad Kadyrov. Siapa Ahmad Kadyrov? Awalnya dulu adalah seorang mujahid berjuang bersama di Shishan, Chechnya, dengan seorang arsitek jihad dan panglima tempur terkuat, ya, Al-Khattab di Chechnya. Sementara Shamil Basayev masih hidup ketika itu. Ini adalah komandan perang yang paling mengerikan. Mereka bertempur bersama-sama melawan Rusia, Pak. Ahmad Kadyrov, ya. Dan akhirnya Rusia betul-betul kalah telak memalukan. Dan mereka keluar dalam keadaan hina. Mereka keluar dalam keadaan kaum muslimin meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka keluar dalam keadaan hina, mata kepala tertunduk. Tapi kemudian Rusia bermanuver setelah itu, memberikan iming-iming jabatan, kedudukan, dunia, harta, dan sebagainya. Siapa yang mau, kata Putin, kami akan berikan segala kebutuhan dunianya. Ahmad Kadyrov menyimpang. Dia keluar meninggalkan barisan mujahidin, kemudian dia diambil oleh Putin, dinobatkan sebagai presiden Chechnya. Mikir kita, Pak. Yang dikalahkan memberikan jabatan presiden, ya, kepada yang mengalahkan, dan diletakkan sebagai presiden bonekanya di Chechnya. Tugas utamanya menghabisi mujahidin. Menghabisi mujahidin, dan ini dilakukan dengan baik oleh Ahmad Kadyrov. Satu persatu komandan tempur terbaik dunia yang ada di Chechnya mati dihabisi oleh para pengkhianat yang lain yang bergabung dengan Ahmad Kadyrov karena fulus, karena kedudukan yang dijanjikan. Maka syahidlah Qaidul Haq Al-Khattab, panglima tempur terbaik, arsitek jihad dunia, Al-Khattab yang ada di Chechnya, dalam keadaan diracun, Pak. Dikirimin surat itu asistennya yang berikan, ternyata sudah diracuni. Dengan ini beliau meninggal. Kalau tidak, Pak, dia Khalid bin Walidnya abad ini, abad 20. Setelah itu menyusul Shamil Basayev, kendaraannya dibom. Maka satu persatu rontoklah kekuatan. Kan Ahmad Kadyrov selama bertahun-tahun mendampingi para mujahidin ini dan ada di pucuk pimpinan. Jadi dia tahu siapa-siapa pemimpin, di mana-mana lubangnya, di mana-mana jalurnya, jalannya, apa strateginya dia tahu semua.
Karena dia sudah berhasil dibeli oleh Rusia, dia yang dipakai sekarang untuk menghabisi mujahidin dan berhasil. Beliau pun mendapatkan qisas. Panggung yang beliau tempati menyaksikan sebuah acara yang disenangi meledak, matilah Ahmad Kadyrov. Ya, kemudian dipanggil Ramzan Kadyrov, presiden Chechnya sekarang oleh Putin, Vladimir Putin. Kemudian Ramzan Kadyrov dibisiki kata-kata. Kemudian dinyatakan kepada publik bahwa presiden berikutnya adalah Ramzan Kadyrov. Tugasnya sama, berantas mujahidin yang ada di Chechnya. Setiap aktivis, setiap dai, setiap orang-orang beriman yang soleh dan taat diberantas, diculik, disiksa habis-habisan oleh Ramzan Kadyrov dengan bala pasukannya. Ini biar Bapak jangan sampai tidak. Bapak mau dapat informasi yang kuat, silakan Bapak buka nanti arrahmah.com, buka, lihat itu. Bagaimana sejarah mereka-mereka ini, Pak. Bagaimana video-video mereka, tahun, tanggal, sumber referensinya bisa didapatkan di sana. Biar ini jangan dikatakan adalah fitnah. Karena kita sudah terlanjur euforia ya melihat hebatnya pasukan Chechnya ini. Tidak. Sampai hari ini mujahidin masih tetap bergerilya di Shishan, Chechnya. Yang dilawan siapa? Persis seperti Taliban bergerilya melawan presiden dan pasukan boneka di Afghanistan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Ini yang dilawan oleh para mujahidin hari ini di Shishan, di mana mereka berperang melawan Ramzan Kadyrov dan pasukan bonekanya. Paham sampai di sini Bapak? Jadi Rusia tetaplah Rusia. Walaupun Putin menyitir beberapa ayat. Toh sebelumnya Joe Biden juga telah membuat kita silau. Ada ayat Allah yang ayat Al-Quran yang disitirnya dulu sebelum dia jadi presiden. Ingat Pak ya, ketika dia juga membacakan beberapa ayat, apa bedanya Putin dengan Joe Biden? Jadi kita jangan sampai kita lupa sejarah. Jangan sampai kita melupakan. Ini riwayat sahih yang telah terjadi dan masih hidup kita menyaksikannya kemarin-kemarin ini. Dan hari ini Putin perang melawan Barat. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, sementara pasukan 40.000 pasukan relawan Suriah yang mau datang ke Rusia, Bapak harus tahu siapa ini pasukan relawan ini. Ternyata mereka adalah orang-orangnya Bashar Assad. Kalau Bashar Assad, kita sudah tahu track recordnya Bashar Assad ini apa dan pasukannya apa kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupa itu. Jadi yang datang menolong untuk Rusia siapa? Chechnya ya, kayak gini tipenya, perjuangannya yang sangat berkhianat kepada Islam. Ini yang datang ke Rusia. Begitu juga yang datang dari Suriah, ternyata pasukannya Bashar Assad. Diajak, bergabung, dan itu dibayar Pak. Dibayar wahai kaum muslimin. Lalu kalau begitu bagaimana? Maka kita kembali kepada track. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu benar-benar akan berperang nanti melawan seluruh kekuatan Arab dan kamu akan menaklukkan mereka, Allah akan menolong kamu. Yang dikatakan kamu oleh Rasulullah adalah orang-orang beriman, para mujahidin bersama Imam Al-Mahdi. Terus kata Rasulullah berikutnya, kemudian kamu akan menaklukkan Furs, itu Iran hari ini. Kamu akan menaklukkan, kamu akan perang dengan mereka, kamu taklukkan mereka. Karena musuh Islam yang paling pekat, yang paling kuat, yang paling alot, yang paling panjang sejarahnya, yang paling benci dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syiah yang ada di Iran hari ini. Dan kamu akan berperang melawan Furs, dan kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan menang. Lalu kamu akan kembali ke Baitul Maqdis memimpin kekuatan umat Islam dengan khilafah Islamiyah. Satu titik itu, satu poin. Lalu Barat yang sedang gaduh, yang sedang perang, yang sedang hebat-hebatnya ya dengan Blok Timur, melihat kekuatan nyata sudah muncul di tengah-tengah mereka, yaitu umat Islam, para mujahidin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka kata Rasulullah, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Sepanjang sejarah yang diceritakan Rasulullah telah membentuk peperangan yang tak terkira-kira panjangnya, dan ini termasuk perang salib yang kita kenal selama ini Pak. Ratusan tahun perang salib ini berjalan
Sampai hari ini perang ini masih terus berlanjut, seperti kata George W. Bush bahwa ini adalah crusade, ini adalah perang salib. Berarti perang salib berlanjut sampai kepada eksistensi Israel. Itu adalah eksistensi perang antara Barat melawan Islam. Nah, kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan mereka. Adanya kalimat perjanjian damai berarti kan umat sedang perang terus dengan mereka ini. Damai dulu, akur dulu sebentar, gencatan senjata lalu berdamai. Dan kalian akan memerangi musuh bersama di belakang kalian. Musuh bersama ini adalah Rusia, Cina, India, ya, Myanmar, semua kekongkotan yang hampir mirip dengan mereka ini semuanya bersatu. Ini menjadi musuh Barat sekaligus menjadi musuh Islam. Bapak supaya tidak lupa bahwa kejahatan Uni Soviet atau Rusia ini membantai umat Islam itu sangat-sangat pedih, Pak. Sementara mereka bukan ahlul kitab. Yang ahlul kitab sejati sepanjang sejarahnya adalah blok Barat, Eropa, Amerika. Buya, bukankah hari ini di Rusia banyak orang masuk Islam? Belum apa-apa itu, Pak, dibandingkan dengan di Eropa orang masuk Islam lebih banyak lagi di Eropa. Ya, kalau itu yang mau Bapak tanya. Hari ini orang masuk Islam di Inggris gila-gilaan, Pak. Hari ini orang masuk Islam di Perancis, hari ini orang masuk Islam di Amerika dan sebagainya. Nggak ada apa-apanya, masih jauh tertinggal Rusia. Kalau itu yang mau Bapak tanyakan. Oh, di Rusia kan Kristen Ortodoks, Bu ya. Kristen Ortodoks itu paling dekat hubungan kasih sayangnya dengan Islam. Kita tidak pernah polemik dan tidak pernah berkelahi perang dengan mereka, itu nggak ada, Pak. Tapi umat Kristen yang selalu perang dengan umat Islam adalah Katolik. Ini adalah yang ada di Barat hari ini, Katolik. Protestan kadang-kadang juga ikut nimbrung memerangi umat Islam. Nah, kaum muslimin, peperangan yang selama ini terjadi adalah umat Islam dengan ahlul kitab dari Nasrani Barat. Rum itu adalah Barat, bukan Rusia. Bukan Rusia seperti yang diklaimkan oleh Syekh Imran Hussein. Tetapi tetaplah Barat dalam artian Eropa dan Amerika pada hari ini. Nah, kita nanti akan dirayu oleh mereka karena kita sudah muncul, kekuatan kita begitu nyata. Umat Islam para mujahidin, jadi umat Islam ini jangan Bapak pikirkan Arab ya, jangan Bapak pikirkan Arab. Umat Islam yang dimaksud Nabi di akhir zaman, umat Islam yang dimaksud Nabi adalah para mujahidin yang bergabung dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi saat itu pasukan utamanya adalah Taliban yang ada di Afghanistan hari ini, serta mujahidin yang ada di Suriah pada hari ini, dan mujahidin Hamas yang selama ini tidak pernah menyerah, selalu memberikan perlawanan dan selalu mereka dimenangkan oleh Allah. Jadi mereka bergabung, inilah kekuatan nyata. Plus ditambah dengan para mujahidin yang akan datang dari berbagai belahan penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, akan bergabung nanti dengan Imam Al-Mahdi. Ketika kekuatan umat Islam begitu nyata dan begitu tangguhnya mereka, selama ini mereka bertempur tidak pernah dikalahkan, dan sekarang mereka sudah punya pucuk pimpinan yang terkuat yaitu Imam Mahdi, maka Amerika Eropa melihat layak sekali mengajak ini bergandengan tangan untuk menghabisi musuh bersama. Musuh bersama inilah Cina, India, Rusia dan sebagainya. Ini akan bersatu mereka, Pak, dan kekuatan mereka berhasil dihabisi oleh umat Islam dan Eropa, Amerika. Setelah itu barulah di Akmak dan di Dabik di ujung Suriah dekat dengan perbatasan ke Turki, orang salib mengangkat bendera. Ini perang besar, perang dunia ketiga ini adalah salib pemenangnya. Disitulah marahnya tentara Imam Mahdi. Lalu terjadilah pengkhianatan dari pihak Barat. Mereka bunuh orang yang beriman yang berperang bersama mereka. Terjadi perang besar. Itu adalah perang terakhir, perang keempat. Apa kata Albert Einstein, seorang Yahudi, Pak? Dan baru-baru ini Vladimir Putin mengulangi kata-kata Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Dikatakan kembali oleh Vladimir Putin, jika ini adalah perang dunia ketiga, maka saya akan berikan kepada kalian apa yang dijanjikan. Kalian ingin kiamat, saya akan ciptakan itu untuk kalian. Saya tidak menginginkannya, tapi kalian yang menginginkannya. Maka semua peluru nuklirnya hari ini, Pak, disiagakan menuju kepada negara-negara di Eropa dan bahkan ke Amerika. Ini membuat ketakutan dan ditanggapi serius siaga satu oleh Amerika, Pak. Bapak harus tahu, sampai hari kemarin sudah 100.000 pasukan tempur Amerika Serikat sudah berada di Polandia hari ini, Pak. Dengan alat-alatnya, tank-tanknya, dan bahkan kapal-kapal selamnya, kapal tempurnya sudah merapat. Dan 40.000 pasukan NATO sudah ada di Polandia pada hari ini, lengkap dengan persenjataan mereka. Betul-betul perang ini sudah mulai menyeret banyak negara.
Saya khawatir Pak, kalau benarlah ini adalah gerbang perang dunia ketiga, maka selamat tinggal kesejahteraan, selamat tinggal segala kemewahan. Kita tidak akan lagi bisa menikmati listrik, kita tidak akan bisa lagi menikmati handphone dengan segala fiturnya, tidak akan ada lagi internet, tidak akan ada lagi sinyal, tidak akan ada lagi berfungsi satelit. Selamat tinggal segala kesejahteraan. Mobil kita hanya tinggal rongsokan yang tidak bisa lagi jalan. Tetap keren, tapi udah nggak ada lagi bahan bakarnya, dan bahkan besi-besinya pun, mesin-mesinnya tidak lagi bisa berfungsi. Kenapa? Gelombang kejut daripada hantaman bom nuklir ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat mengerikan, yang menghentikan semua aktivitas dan teknologi. Maka sekarang dengan jumlah hulu ledak bom nuklir yang sampai 13.000 ini akan bisa menjadikan pengganti atau sama posisi kekuatannya dengan hantaman meteor dari ruang angkasa, yang akan menyebabkan teknologi musnah dan dukhon pun muncul. Jadi saya lihat, bila benar perang Rusia Ukraina ini akan menuju kepada perang dunia ketiga, maka demi Allahi, billahi, tallahi, selamat tinggal segala kesejahteraan. Bapak akan memasuki hadis yang katakan Nabi dulu, kalian benar-benar akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang nanti setelah itu menggunakan pedang, tombak, panah dan batu. Kendaraan kalian akan kembali kepada kuda. Dan ini disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pidatonya, pidato kenegaraannya di tengah-tengah invasinya ke Ukraina. Apa katanya? Saya menyampaikan kepada kalian, bila ini adalah perang dunia ketiga, kata Putin, maka inilah pernyataan daripada Albert Einstein. Einstein adalah seorang Yahudi. Saya tidak tahu kalian nanti berperang dengan apa pada perang dunia ketiga. Senjata apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga? Yang pasti dalam perang dunia keempat, semua kalian sudah berperang dengan menggunakan batu, tombak, panah, pedang, dan kendaraan kalian akan kembali menggunakan kuda. Albert Einstein ini dia baca kitab Pak. Orang Eropa, orang Barat hari ini baca kitab. Seperti yang disampaikan oleh Bapak kita barusan tadi, di Eropa ada 12.000 pasukan setiap negara itu Pak. Setiap negara ada 12.000 pasukan elit di bawah tanah. Dan pasukan itu bukan latihan ini Pak, latihan tembak dengan senjata canggih, tidak. Mereka memang sudah dipersiapkan untuk perang manual. Latihan mereka luar biasa, kelas ninja. Kemampuan pedang mereka, kemampuan bela diri tangan kosong mereka, sehingga nanti kata Rasulullah di perang dunia keempat mereka yang dikeluarkan, dan mereka yang akan melawan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Peperangan berlangsung selama 4 hari. 80 bendera dari Rum, dari Barat kata Rasulullah bersatu. Setiap bendera membawa 12.000 pasukan, dan inilah pasukan-pasukan terbaik yang pernah hadir untuk berperang di muka bumi kata Rasulullah. Allahu Akbar. Dan itu sudah dilatih sekarang dengan sempurna Pak, di bawah tanah. Saya baru tahu kalau namanya Mawar Biru ya Pak ya. Itu baru satu bentuk organisasi di sebuah negara. Dan ini akan ada negara-negara salib lainnya yang punya pasukan 12.000 pasukan elit, di mana mereka disimpan khusus untuk persiapan perang dunia keempat. Perang dunia keempat dengan perang dunia ketiga hampir tidak ada jeda Pak. Hampir tidak ada jeda. Sebab apa? Berakhir perang dunia ketiga, semua teknologi musnah akibat perang nuklir, dan berakhirlah semua kemewahan kesejahteraan, dunia bagaikan kiamat, segala ketenangan hidup sudah selesai, sudah sekolah-sekolah tidak lagi bisa berfungsi, semua kehidupan berakhir, PNS tidak akan bisa digaji oleh lagi negara, setiap negara akan bangkrut ya, orang-orang akan betul-betul di puncak kekacauan dan kepanikannya, sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kelaparan akan merata di seluruh dunia. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya betul-betul tidak berharap perang Rusia dan Ukraina ini menuju perang dunia ketiga. Tetapi menurut analisa dari Bosman Mardigu, beliau menyampaikan berbagai peluang menuju kepada perang dunia ketiga lebih banyak ini ya, syarat-syaratnya dan tanda-tandanya lebih banyak yang sekarang ini Pak. Maka satu saja saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, kalau betul ada satu saja negara yang sudah mulai melepaskan bom nuklirnya, maka sekarang masing-masing negara mulai cari gara-gara dengan tetangganya Pak. Saya merasa aneh nih, tak tahu kenapa. Saya yakin Bapak mendengarkan berita-berita ya, berita dunia sekarang.
Iran melepaskan bom balistiknya ke Irak. Beberapa bom diledakkan ke Irak. Katanya sih mau menyerang instansi-instansi miliknya Israel dengan Amerika. Tapi yang kena juga warga sipil. Ngamuk-ngamuklah pemerintahan Irak, marah-marah kepada Iran. Apa kata Iran? Kalian tidak punya kualifikasi membentak-bentak kami. Kalian mau kami ratakan kalian saat ini juga. Iran cari gara-gara dengan Irak. Padahal mereka sudah sama-sama Syiah pada hari ini. Ya, hanya karena di sana ada markas-markas titik-titik sentral milik Amerika dan Israel. Sementara India minta maaf pada Pakistan karena beberapa rudal balistiknya masuk ke Pakistan, meledak di sana, menyebabkan Pakistan marah-marah hebat. Pakistan punya bom atom juga, bom nuklir. Ya, oh minta maaf India. Maaf sih minta maaf, tapi dalam hati siapa yang tahu ya kan? Ini sudah mulai cari gara-gara nih Pak, India dengan Pakistan yang memang dari dulu sudah berseteru lama. Cina dengan Taiwan. Cina akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Putin. Makanya di dalam dekret PBB kemarin, Cina tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh PBB karena dia tahu dia juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Putin hari ini, yaitu ke Taiwan. Sementara Taiwan ke blok barat loyalitasnya. Betul ya Pak ya? Dan wahai hamba-hamba Allah, Cina juga sedang bermasalah hebat hari ini dengan Jepang, dengan Filipina, dengan Thailand, ya, dan dengan Malaysia, dengan Brunei. Cina cuma tidak berpunya masalah dengan Indonesia. Bapak tahulah kenapa? Cina aman-aman aja dengan Indonesia, Pak. Cina punya polemik. Sementara Bapak tahu di Suriah hari ini masih berlangsung pertempuran. Di Palestina masih berlangsung pertempuran. Dan Bapak juga tahu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bahwa peperangan belum berakhir hari ini di Libya, belum berakhir hari ini di Sudan. Negeri-negeri dan negara-negara sudah mulai panas semuanya, Pak. Satu-satunya betul-betul mempersiapkan diri dalam keadaan cool itu adalah Emirat Islamiyah Taliban. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya, karena dia telah membuktikan dua negara superpower tunduk dan takluk kepadanya. Sekarang dia dengan senyap, dengan tenang menata negaranya, menjalankan syariat, dan yang pasti pasukannya, pasukan Al-Badr ini dipersiapkan untuk menaklukkan Masjidil Aqsa. Mereka nanti yang akan bersatu dengan Mujahidin Suriah, Mujahidin Hamas, ya, Taliban ini, lalu memerdekakan Masjidil Aqsa. Dalam hadis sahih Muslim, nanti di tengah kecamuk perang dunia, kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Bila Al-Aqsa ditaklukkan, kalian akan mendengarkan khilafah Islamiyah nanti diumumkan di sana, diumumkan di Masjidil Aqsa. Wahai Bapak Ibu, maka dengan kemenangan Afghanistan kemarin melawan Amerika dan NATO, ya, kemenangan ini adalah awal menuju penaklukan Baitul Maqdis, karena cita-cita mereka yang terbesar, hari ini kami bebaskan Afghanistan, esok kami akan bebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, jika demikian ini sudah serentak semua berjalan ini. Kalau begitu, perang dunia ketiga on the way. Sementara penaklukan Al-Aqsa tak lama lagi, ketika seluruh perhatian dunia terpusat ke sana, seketika semua energi Amerika yang sudah ujung-ujungnya, Pak. Sekarang ini energi Amerika itu sudah ujung-ujungnya. Kalau jadilah perang melawan Rusia, Amerika takkan kuat. Walaupun secara jumlah, baik jumlah pasukan dengan jumlah senjata, Amerika lebih unggul. Akan tetapi, segi kekuatan dan maknawiyat perang, Amerika sudah rontok. NATO juga sudah kelelahan yang panjang melawan Taliban selama ini. Tapi mereka dengan sisa tenaga ini mereka gabungkan untuk melawan Rusia saja, mungkin masih bisa. Tapi kalau Cina sudah bergabung pula dengan Rusia, dan itu pasti karena Rusia barusan ini sudah melakukan kerjasama kontrak militer, bersekutu, beraliansi untuk menyerang Barat, untuk menghancurkan Barat. Tamat sudah. Apalagi India nanti yang memiliki juga militer dengan kekuatan persenjataan yang tidak terkira. Mereka memiliki bom nuklir, gabung pula dengan blok timur. Selesai sudah, Pak. Ini musuh Islam semua dan juga musuh Barat. Maka satu-satunya solusi Barat merayu Islam yang sudah eksis dalam bentuk khilafah di Baitul Maqdis untuk sama-sama perang melawan Timur. Baru peperangan ini akan menjadi seru dan hebat. Setelah itu kita yang ada di Indonesia ngapain? Kan ini pertanyaan kita sekarang. Kita yang ada di Indonesia ngapain? Bapak mau ngapain besok nih?
Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Gitu Pak. Saya bukan meremehkan zikir. Zikir amalan pribadi. Zikir memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Tapi apakah menghadapi permasalahan global yang akan berdampak kepada kehidupan kita secara serius di sini selesai dengan zikir? Tidak. Bapak mesti tahu kapan terakhir saya ceramah di sini, Pak. Kapan saya terakhir ceramah di sini, ada yang ingat tidak ya? Sebelum Covid atau bagaimana? Sebelum Covid, berarti dah 2 tahun. Sampailah ya. Waktu itu saya sampaikan, sekarang kita mainkan papan tulis sedikit ya. Baik. Ibu-ibu bisa nggak lihat papan tulis kita? Kayaknya enggak ya. Ibu dengarkan saja dengan seksama, karena kita akan menjawab nanti apa yang harus kita lakukan di Indonesia dari sekarang. Dan ini nggak boleh nunggu-nunggu lagi. Bukan waktunya Bapak nunggu-nunggu dan melihat keadaan saya istikharah dulu, tidak. Dengan tegas saya katakan sekarang, bukan lagi waktunya Bapak nunggu-nunggu. Saya istikharah dulu, saya pikir-pikir, tapi harus action. Terserah Bapak. Setelah itu, setelah saya menegaskan begini, Bapak tetap wait and see, itu terserah Bapak. Tapi jangan lagi menyesal bila Bapak sudah terlambat melakukan action, padahal sekarang masih ada waktu. Tapi nanti bila Bapak sudah melalaikan ini, barulah Bapak percaya ketika Jakarta sudah tidak bisa lagi dikendalikan, ketika keramaian ini dalam kelaparan sudah menjadi brutal, ketika kehidupan sudah tidak lagi bisa diharapkan, ya, maka baru Bapak akan melihat kemana saya, apa yang saya buat. Terlambat kalau iya sekarang, Pak. Karena ini sekali lagi persiapan kita. Andai kata peperangan Rusia dengan Ukraina ini telah menyedot negara-negara barat dan telah menyedot perhatian dunia dan bahkan sudah mulai mempengaruhi ekonomi dunia, maka ini akan lebih hebat lagi ke depan, Pak. Oke, mari kita lihat ke papan tulis kita. Bismillah. Saya tak tahulah ya, kenapa saya sejak 2 bulan belakangan ini azamnya begitu kuat menghentikan dakwah keliling saya kemana-mana. Sudah kuat sekali azam saya akan fokus ngeramin pesantren, mengasuh pesantren, mendidik generasi di dalam pesantren. Saya bertekad akhir Maret ini adalah akhir saya memenuhi dakwah yang sudah saya iakan kemana-mana. Terus di April saya tutup, saya close. Tak ada lagi dah. Saya mau fokus di pesantren. Namun ternyata sahabat Uzma menyampaikan pada Pak Subarkah, kami sangat butuh dengan beliau, ilmunya sangat kita butuhkan sekarang, beliau tidak boleh berhenti segala macamnya, ya. Jadi ada keributan dan kepanikan dari umat yang mempunyai care tentang masalah ini, ya. Lalu saya katakan, baiklah Pak Barkah, sekarang begini aja, paling banyak itu pun kalau terpaksa sekali sebulan saya penuhi undangan, tapi saya batasi kalau iya di Jabodetabek saja. Ya, di Jabodetabek saja. Silakan Pak Barkah yang mengatur jadwalnya. Silakan atur jadwalnya. Di mana. Itu sekali sebulan, itu pun paling banyak. Karena saya tidak mau lagi meninggalkan santri saya. Saya mau fokus betul-betul membina, mendidik, mengasuh mereka untuk menjadi calon-calon pemimpin fase kelima yang sebentar lagi akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mungkin ke depan kalau boleh saya usul, kelas masjid yang semewah ini harusnya whiteboardnya juga dibuat seimbang, keren, besar. Jadi ulama, syekh, ustadz, doktor, siapa saja yang datang kemari tampilannya tambah gagah di masjid yang begini hebat. Ya, kalau sekarang ibarat saya naik kuda nih, badan saya besar, gemuk, kudanya kuda poni. Jadi hilang wibawanya, Pak. Saya ada ngisi di masjid Jami' Tigo Baleh Bukit Tinggi, Pak. Rutin ya. Masjid itu kalau dilihat mungkin 2 kali atau 3 kali inilah besarnya masjid ini. Itu termasuk masjid terbesar di Bukit Tinggi. Nah, saat saya mulai rutin ngisi di sana, Pak, mereka buat papan tulis yang cantik, memang cantik. Puas kita. Masjid ini aja jadi, apalagi hanya sekedar papan tulis yang sebesar itu. CT amat itu insya Allah.
Yang penting sekarang kita nulis. Ada berapa fase kita Pak, kata Rasulullah? Ada berapa fase kita? 5 fase. Jangan lupa ini ya, sejak saya diutus, kata Rasulullah, ini star. Sejak umur Nabi Muhammad 40 tahun beliau dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kalian semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama, ini lamanya 23 tahun. Fase nubuah, yang memimpin umat adalah Nabi. Setelah itu Nabi meninggal, masuk fase kedua. Nah, fase kedua ini lamanya 30 tahun. Umat Islam dipimpin oleh para khalifah, sahabat Nabi selama 30 tahun ya. Selesai fase kedua, umat Islam masuk kepada fase yang ketiga. Dan ini yang paling lama ya, 1227 tahun. Ini fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ini sudah selesai ini. Nah, 3 fase ini, 1, 2 dan 3, Islam memimpin 2/3 dunia. Peradaban tertinggi dunia hari itu kiblatnya kepada Islam. Orang pak minder kalau belum pandai bahasa Arab. Orang belum menganggap maju kalau belum pernah ke Arab. Sampai begitu ya. Orang belum dianggap ngerti dunia, melek teknologi kalau mereka belum mengerti Islam. Jadi semua orang menggalakkan anaknya belajar Islam, belajar Arab dan sebagainya. Taib, 1, 2, 3 ini Islam mendominasi dunia. Nanti fase kelima, kata Rasulullah, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Fase kelima ya. Ini fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah, konsep kenabian, persis seperti fase kedua. Jadi fase kelima persis banget dengan fase kedua. Kaum muslimin, ini juga disebutkan Allah dalam Al-Quran, Quran surat 24 ayat 55. Berarti ini dalam Al-Quran ada, di hadis ini ada. Sekarang setelah khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah runtuh, kita berada di fase tergelap. Kan itu yang kita bahas dulu ya, fase terburuk, fase yang paling penuh ujian. Fase ini fase keempat, yaitu fase kediktatoran. Ciri khas fase ini, Islam tidak memimpin, dan para pemimpin di negeri Islam adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat dan kejam kepada Islam dan ulama. Bapak lihat bagaimana di Arab Saudi saja yang penegak syariat katanya, sejak Muhammad bin Salman yang pegang peranan. Bapak lihat brutalnya pemerintahan Arab Saudi hari ini, ya kan? Khatib syekh sedang khutbah, dicekek kayak gini, diseret Pak di depan jamaah sedang khutbah. Sekarang ribuan dai, ulama, syekh, ustadz, guru-guru ngaji pun diperlakukan hina dan dimasukkan ke penjara karena mereka mengeritik kenapa Arab Saudi sudah jahiliyah. Dengan kritikan yang paling ringan saja selesai dia Pak masuk penjara dengan cara yang sangat-sangat hina. Itu terjadi di fase ini cuma. Dan bahkan sekarang Arab Saudi dengan resmi mengatakan menolak semua hadis sahih. Semua hadis sahih. Maka berarti syariat Islam sudah tak berlaku lagi di Arab Saudi. Karena syariat Islam banyak dibangun di atas hadis-hadis sahih. Dan bahkan 1,5 bulan yang lalu Muhammad bin Salman berkata, Arab saya pastikan 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Eropa baru. Jadi jangan berpikir Arab seperti zaman dulu yang menjalankan Islam. Enggak ada. Semua kejahatan yang ada, semua dosa, semua maksiat, semua mungkarat yang ada di Eropa akan ada di Arab. Ini sumpahnya Muhammad bin Salman di hadapan seluruh utusan negara-negara Teluk dan negara-negara Timur Tengah. Arab ke depan akan menjadi Eropa baru 5 tahun ke depan. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, inilah fasenya, fase kediktatoran ya. Di penghujung fase ini, dan kita berada di sini sekarang ya. Yang pertama akan terjadi tanda besar kiamat yang pertama di penghujung fase keempat. Apa yang pertama Pak? Lupa. Dukhan. Dukhan ini sekarang saya simpulkan 2 penyebab terbesarnya. Mana yang salah satu di antara duanya Allahu alam. Penyebab dukhan yang pertama kalau dalam versi ayat yaitu hantaman meteor menabrak bumi. Meteor inilah yang akan menimbulkan, dalam hadis juga menimbulkan dukhan. Ternyata perang dunia ketiga juga akan menimbulkan akibat seperti dukhan.
karena pelepasan bom-bom nuklir yang akan menimbulkan kemusnahan kepada seluruh teknologi dan bahkan peradaban manusia. Bapak Ibu, bisa juga perang dunia ketiga, karena perang dunia ketiga ini pasti terjadi karena ada hadisnya juga. Perang dunia ketiga atau meteor, mana satu di antara dua ini akan menimbulkan dukhon. Sekarang kita sedang di sini. Bila benar kisah pertempuran yang hari ini sedang berlangsung di Rusia melawan Ukraina, bila benar ini adalah awal perang dunia ketiga, seperti kata Ratu Elizabeth, welcome, ya, selamat datang perang dunia ketiga. Jika ini benar, maka dukhon berarti disinilah dia, tak lama lagi. Sementara syarat terjadinya hantaman meteor sudah dibuat oleh Arab Saudi hari ini, mendatangkan penyanyi-penyanyi dari seluruh dunia, mengadakan gala-gala konser-konser musik, dan juga mabuk-mabukan, minum-minuman khamar dengan terang-terangan terbuka, dibuat oleh Arab Saudi hari ini. Bila itu terjadi, kata Rasulullah, Allah akan hantamkan hantaman dari langit kepada kalian, meteor. Dan ini sudah dibuat oleh Arab Saudi. Jadi saya tak tahu nih, mana di antara perang dunia tiga atau meteor yang akan menimbulkan dukhon. Sampai di sini Bapak Ibu paham tidak ya? Saya yakin Bapak Ibu paham, cuma nggak kuat saja dengarnya. Betul Pak? Tak kuat dengarnya. Kenapalah saya dengarkan pengajian Buya ini pagi ini ya? Nggak tenang lagi jantung saya sekarang. Lemas tulang saya. Saya rasa-rasanya, betul gitu Pak? Hah? Harusnya saya di rumah aja tadi ini. Biar saya nggak tahu. Bapak mau cari tenang sementara atau cari tenang abadi? Kalau cari tenang abadi, duduk di sini. Karena Bapak akan melakukan action saya berikutnya adalah ini, itu yang benar langkahnya Pak. Action saya adalah begini. Setelah dukhon, semua teknologi berakhir, Imam Mahdi di mana munculnya? Di tengah-tengah perang dunia ketiga. Imam Mahdi nanti bergabung dengan kekhalifahan yang diumumkan di Baitul Maqdis. Setelah dia dibaiat, dia dibawa untuk menaklukkan seluruh Arab dan menaklukkan Persia, kembali ke Baitul Maqdis dan memimpin. Saat itu Islam memiliki kekuatan yang nyata. Barulah Barat merayu-rayu Islam untuk bergabung menyerang blok timur. Nah, perang dunia ketiga berakhir dengan kemenangan yang sangat telak. Umat Islam menjadi pemenangnya bersama dengan Barat. Tapi sayang, Barat mengklaim ini adalah perang salib yang dimenangkan oleh orang-orang salib. Ya, di sini terjadi peperangan perang dunia keempat, tapi sudah senjata manual. Yang memimpin adalah Imam Al-Mahdi. Dan Bapak Ibu, di fase kelima, Pak, dunia bagaikan dalam surga. Di fase kelima, dunia bagaikan dalam surga. Cuma sayang, di fase kelima kita para laki-laki hampir-hampir sudah jarang ditemukan Pak. 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 wanita. Pada kemana kaum laki-lakinya? Pada kemana kaum laki-lakinya? Kaum laki-laki di penghujung fase keempat banyak yang meninggal dunia karena peperangan. Perang dunia ketiga akan menyedot banyak nyawa. Ya, perang. Di Indonesia akan perang nggak kira-kira? Saya tidak mau Pak. Tapi kalau terjadi mau tak mau harus dihadapi. Betul tak? Saya tak mau. Saya ingin kehidupan walaupun seberat ini seperti ini aja lah. Tapi kata Rasulullah, konsep pembahasan ujung fase keempat tidak lepas daripada pertempuran dan peperangan, dan ini mematikan. Perang itu kan antara membunuh dengan dibunuh ya Pak ya. Apalagi perang dunia ketiga. Apalagi perang dunia ketiga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, umat Islam tak boleh ikut-ikutan perang, tak boleh, kecuali dipimpin oleh sang Imam Al-Mahdi. Kalau tak boleh ikutan perang. Kita sabar. Sekarang sabar. Bahkan kata Nabi, ini kirim-kiriman rudal sekarang ini Pak, di daerah sekitaran Irak. Nabi kan berkata, dan udah diumumkan ini, perkataan Nabi ini sudah diumumkan oleh George Bush. Apa kata Bush? Di depan Gedung Putih, satelit Amerika telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan Rasul berkata, nanti di akhir zaman setelah Sungai Efrat mengering di Irak. Sungai Efrat mengering sejak tahun berapa Pak sampai hari ini di Irak? Sejak 2013 sampai hari ini Sungai Efrat kering total sudah, yang dilewati oleh
yang melewati negara Irak. Sudah kering total. Bush sudah mengumumkan satelit Amerika sudah menemukan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan ini akan muncul karena sebuah hantaman. Tak tahulah ini hantaman bom nuklir atau hantaman meteor, gunung emas ini akan muncul. Munculnya gunung emas ini akan menyebabkan seluruh senjata yang dibawa oleh para lelaki sedunia diarahkan ke Irak. Mereka perang di sana. Mereka perangnya bukan lagi di Ukraina, bukan lagi di Suria, bukan lagi di Cina, tapi di Irak. Kenapa di Irak? Kata Rasulullah, munculnya gunung emas ini menyebabkan semua ketamakan lelaki sedunia datang membawa senjata mereka ke Irak. Mereka perang di Irak. Setiap 100 orang yang berperang mati 99. Seluruhnya berkata, semoga satu orang yang hidup ya. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Bapak bisa bayangkan betapa banyak jumlah laki-laki yang akan mati di penghujung fase keempat. Bisa bayangkan Pak? Mungkin yang tak akan ikut perang adalah yang memang betul-betul jalannya udah kayak gini. Ini nggak bisa ikut perang nih. Ya, udah kayak gitu jalannya atau ini nggak bisa nih. Tapi yang masih bisa jalan dengan lancar, dengan mereka akan bisa diandalkan. Dan bahkan kata Rasulullah, kalau nggak gabung dengan Al-Mahdi, murtad. Apa pilihan kita Pak? Gabung. Lagi pula di fase keempat ini akhir-akhir jihad terbuka. Karena fase kelima udah nggak ada jihad lagi Pak. Akhir-akhir pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah di penghujung fase kelima. Keempat itu bersama Imam Mahdi. Setelah itu nggak ada lagi jihad. Ini fase nggak ada perang. Jangankan perang, jangankan tawuran, dua orang lelaki kelahi saja nggak akan ketemu nanti di fase kelima ini. Saking amannya dunia. Binatang buas pun Allah jinakkan. Binatang berbisa saja Allah cabut bisanya. Wanita bisa jalan kaki seorang diri ke Mekah melaksanakan ibadah haji, pulang seorang diri tanpa muhram, tanpa rombongan, aman saking amannya. Kekayaan melimpah ruah, tidak ditemukan satupun orang fakir yang kelaparan yang bisa diberikan bantuan. Bahkan saat itu zakat, infak, wakaf, sedekah, hadiah semuanya ditolak oleh manusia karena hidup sangat makmur. Fase kelima ini fase yang kebalikan habis dengan penghujung fase keempat. Tapi sayang laki-laki jumlahnya 1 berbanding 50. Bapak-bapak yang hari ini semangat untuk poligami, silakan lanjutkan nanti di alam barzakh. Kalau bapak serius, tunggulah fase kelima. Nikmati poligaminya di alam barzakh. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, kita kembali. Jadi di sini banyak menyedot para lelaki berpindah secara paksa ke alam barzakh. Jika perang dunia ketiga gerbangnya adalah Rusia dan Ukraina ini, maka saya katakan dari sekarang ayo kita action. Dari sekarang. Dan jangan mikir lagi, dan itu terserah bapak. Saya sekarang ini hampir mirip dengan Nabi Nuh yang membuat kapal di atas gunung. Saya ngajak, tapi tidak ada yang datang. Saya ngajak tak ada yang datang. Nanti kalau sudah datang hujan lebat, petaka terjadi, orang-orang menyesal. Kenapa saya dulu tak mengiyakan? Kenapa saya dulu tidak mempersiapkan diri, tidak bergabung? Kenapa? Satu-satunya orang yang mendengarkan ini Pak Yudi dengan Bu Yeni. Mereka yang segera mengiyakan 2 tahun yang lalu, segera datang bergabung, walaupun kehidupan tetap berjalan di sini, mencari nafkah tetap jalan di sini. Ya. Dan tidak ada yang terganggu. Toh yang di sana terawat dengan baik, termanfaatkan juga untuk amal soleh dan sebagainya. Beliau sudah bergabung di pesantren kami Pak, di Sari Laweh. Saya mengatakan tidak harus ke pesantren kami ya, karena saya juga tidak sanggup menampung bapak ibu semua. Tapi cari tempat yang sesuai dengan kata Rasulullah. Sebaik-baik orang beriman yang selamat di akhir zaman adalah yang membawa dirinya, membawa keluarganya, membawa hartanya ke daerah perbukitan. Jangan gunung. Nabi tidak mengatakan gunung, tapi perbukitan. Di akhir zaman. Maksudnya apa? Bapak, setelah perang dunia ketiga atau meteor, dukhon pun muncul, ya. Menyusullah setelah itu tanda besar kiamat nomor 2, yaitu munculnya Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal. Dajjal muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, sudah di puncak putus asa. Manusia sudah mengalami kelaparan yang menyebabkan banyak kematian. Karena lapar saja orang tak terkira banyak mati Pak. Binatang, hewan ternak mati.
Karena setelah Perang Dunia Ketiga atau hantaman meteor, iklim mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Panas melanda dan mencengkram seluruh dunia, Pak. Kekeringan di mana-mana, kelaparan yang tidak terkira-kira. Saya tahu Bapak sudah mengetahui ini, maka tidak akan saya perpanjang. Tapi kemunculan Dajjal adalah oase yang sangat dinantikan oleh manusia. Sebab Dajjal datang membawa gunungan makanan di tengah-tengah manusia di puncak kelaparan. Dan Dajjal mengatakan, saya bagikan makanan ini kepada yang beriman kepada saya. Yang beriman kepada saya sujud. Maka banyak 2/3 manusia sujud kepada Dajjal ketika Dajjal datang. Karena Dajjal datang membawa gunungan makanan. Bagi yang belum percaya, minta Dajjal membuktikan tanda ketuhanannya. Kalian mau apa yang saya buktikan? Kami sudah lama tidak dituruni hujan. Tanah-tanah mati dan tanaman mati, coba kau turunkan hujan. Maka Dajjal menunjuk langit, langit pun membentuk awan, kemudian diturunkanlah hujan. Daerah yang kering dituruni hujan itu langsung subur, tumbuh rumput, tumbuh tanaman, hewan ternak yang tersiram oleh hujan, sementara dia sudah tulang belulang, kembali tumbuh bertumbuh menjadi daging dan membungkus badannya, lalu menjadi gemuk dan dia berdiri, semuanya berbicara dengan bahasa binatang. Orang-orang mulai terkesima, ini benarlah Tuhan. Tapi masih ada yang belum percaya, Tuhan itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Dajjal pun mengarahkan tunjuknya kepada kuburan. Semua yang ada di kuburan bangkit, langsung mendatangi keluarganya. Saya telah dihidupkan kembali wahai istriku. Dia adalah Tuhan kita yang sesungguhnya, mari kita sujud menyembahnya. Saya telah dihidupkan kembali wahai suamiku. Ayah telah dihidupkan kembali wahai anakku. Ibu telah dihidupkan kembali wahai ibu. Lihatlah ananda telah dihidupkan kembali. Itulah Tuhan kita. Ini kata yang bangkit dari kuburan mendatangi keluarganya langsung. Kata Rasulullah, ketahuilah yang bangkit itu bukan manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelma dalam bentuk manusia yang pernah mati dan dikuburkan di sana. Jadi biar Bapak tahu, Dajjal muncul paling lama 2 tahun setelah Dukhon, paling lama Pak, barulah Dajjal muncul. Dan kemunculan Dajjal ini di puncak keputusasaan manusia. Dajjal akan datang ke tengah-tengah seluruh kehidupan orang yang ada di kota-kota. Saat Dajjal memasuki kota-kota, mayoritas penduduk manusia yang ada di kota-kota itu sujud menyembah Dajjal, kecuali orang-orang beriman yang tegas untuk mengurung dirinya dalam rumah, mengurung istrinya dan anak-anak gadisnya, anak perempuannya, diikat mereka dan seterusnya. Mereka lah yang selamat dengan membaca surah Al-Kahfi sampai Dajjal pergi. Kalaupun lalu lalang antek-antek Dajjal, kaki tangan Dajjal, tentara Dajjal, pengikut Dajjal mencari orang-orang untuk diseret ke depan Dajjal, rumah orang beriman yang ditutup pintunya, ditutup jendelanya, dan di rumahnya diikat kepada ibu-ibu dan wanitanya, baca surah Al-Kahfi, rumah itu akan digaibkan oleh Allah sehingga tak nampak oleh pasukan Dajjal ini. Seperti Allah menggaibkan pemuda Kahfi dalam perut gua. Walaupun lalu lalang orang mencari mereka tak nampak, maka yang melakukan ini di akhir zaman, Allah akan lindungi dia. Pertanyaan saya adalah, wahai Bapak Ibu, kenapa Dajjal cuma datang ke kota dan Dajjal tak mau datang ke desa-desa? Karena pengumuman kedatangan Dajjal itu telah diumumkan secara sempurna dan utuh oleh antek-antek kaki tangan dan tim sesnya Dajjal. Itu beberapa waktu sebelum Dajjal datang. Dajjal akan datang, akan masuk. Ini kota apa namanya kita? Cirebon, Cibubur, ya. Cibubur ini kota kan? Ya. Desa. Kelas kayak gini masih dikatakan desa. Kalau Jabodetabek seluruhnya ada kota, ya enggak apa-apa. Desa jadilah desa. Saya terima aja, enggak apa-apa. Biar aman, enak makan paginya setelah ini. Bapak Ibu, mau desa, Dajjal ketika datang di tengah alun-alun di pusat kota, langsung orang-orang yang ada di dusun-dusun, di kampung-kampung, di desa-desa, termasuk dari Cibubur ini, akan sampai ke titik di mana Dajjal akan muncul. Ngapain mereka? Untuk mendapatkan makanan dan menyaksikan ketuhanannya Dajjal. Wahai Bapak Ibu, kenapa Rasulullah menyuruh kita jauh dari kota? Pertama, di kota kehidupan yang super panik dalam kelaparan, orang akan brutal, gelap mata Pak. Tetangga-tetangga yang tidak beriman akan nggak peduli, dia akan bunuh sana, bunuh sini, rampok sana, rampok sini untuk mendapatkan makanan. Sekarang minyak aja baru sedikit kasusnya udah panik apa orang sekarang, ya Pak ya? Duit masih ada nih,
Sekarang nanti Pak, duit emas pun segini-gini emasnya, Bapak mau beli makanan, tak ada makanan, itu tuh masalahnya. Apa makan minum kami saat itu ya Rasulullah? Untuk orang beriman, makan minum mereka hari itu adalah zikir, berkat iman dan amal soleh mereka di masa-masa tenang. Saat mereka berzikir di masa lapar, zikir itu akan mengenyangkan mereka. Tapi cuma orang beriman yang zikirnya bisa mengenyangkan itu. Orang-orang awam coba berzikir tambah litaknya, bakal tambah lapar dia. Jadi Bapak, kita kembali kepada pembahasan kita. Kenapa? Jadi nanti ketika Dajjal masuk kota, kaki tangannya berkata, Tuan, sesungguhnya ada satu kampung di daerah perbukitan Anu yang hidup mereka sekarang ini subur. Makanan mereka terjamin, air mereka mengalir. Tapi isinya semua adalah orang-orang beriman yang tidak percaya dengan engkau. Dajjal berkata, tunjukkan saya tempatnya. Ditunjukkan, Dajjal pun menawarkan diri, sayalah Allah yang selama ini kalian sembah. Apa kata orang-orang beriman di kampung itu? Tidak, demi Allah, engkau adalah Dajjal dan kami tidak beriman dengan engkau. Dajjal pun mencak-mencak, mengamuk dan hentakkan kakinya ke tanah. Dajjal pergi dalam keadaan kesal. Ada kampung orang-orang beriman isinya. Apakah itu enggak isyarat Pak? Dan mereka di daerah perbukitan. Apakah itu enggak isyarat isinya itu? Isyarat dari Rasul, hendaknya orang-orang beriman yang soleh-soleh, taat-taat, buatlah perkampungan di hari-hari genting untuk persiapan ke sana mereka mengungsinya, ke sana mereka eksodusnya, dan persiapkan di kampung itu rumahnya, kesiapan hidupnya siapkan di sana. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika manusia kekeringan, kelaparan, Allah menjawab dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk kampung-kampung, qura itu jamak dari qaryah itu kampung. Kalau kota Madinah bahasa Arabnya, ya, kalaulah penduduk kampung-kampung kumpul semuanya orang-orang beriman di dalamnya, wattaqau, dan mereka semuanya menjalankan agama Allah di dalam kampung itu, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, pasti rezeki melimpah dari langit kami turunkan, dari bumi juga kami munculkan untuk kawasan kampung itu. Apakah ini bukan juga sebuah petunjuk yang nyata? Kenapa saya ngajak Bapak Ibu, yuk gabung dulu ya, kalau sekarang saya nggak ngajak lagi. Yang mau silakan, tapi saya nggak ngajak. Tafadhol, datanglah. Kang Usep, mana Kang Usep di sini? Ada Kang Usep, nih Kang Usep. Capek apa Kang Usep mempublikasikan? Capek beliau mengajak. Ayo sekarang saya katakan, Kang, biar yang beriman saja yang datang, nggak usah kita publikasikan. Udah dikapling-kapling oleh beliau. Ibarat Allah yang kami muliakan. Udahlah saya katakan, Allah akan pilih hamba-hambanya saja yang akan gabung dengan kita. Tugas kita udah selesai. Saya udah nyampaikan pada umat, dan umat sudah tinggal memilih. Sekarang bukan lagi mikir, tapi langsung buat. Kalau masih memikir, tafadhal, nggak ada masalah. Tetapi jangan menyesal ketika yang tinggal di kota-kota besar mereka harus lari kemana, kepanikan tidak terkira-kira. Perang dunia ketiga terjadi, dia harus sembunyi kemana, dia harus menetap di mana, bersama siapa. Duit bapak yang banyak takkan berguna saat itu. Kerjaan bapak, kantor bapak yang hebat, semua fasilitas yang semuanya wajib ditinggalkan, karena semuanya juga tidak berguna. Hari ini kesempatan terakhir bapak untuk melakukan persiapan itu. Hari ini, wahai bapak ibu yang kami muliakan, tentu saja persiapan yang paling benar itu adalah amal soleh, keimanan, ketakwaan. Itu persiapan yang paling unggul nomor satu. Tetapi setelah itu persiapan fisik, tentu saja bapak tidak boleh mengabaikannya. Seperti saya mengajak, sekarang Pak, uang dolar dicetak gila-gilaan, Eropa euro dicetak gila-gilaan, uang-uang dicetak oleh Cina gila-gilaan. Ini masa-masa terakhir, nanti uang kertas tidak akan berguna lagi, dicampakkan, orang kembali kepada emas dan perak. Hari ini Bapak masih ada waktu untuk membeli emas, beli, simpan, sebagian besarnya simpankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpanan itu di saat genting hidup kita bisa diminta, ya Rabb, cairkan sedikit dong simpanan saya, selamatkan saya dan keluarga saya. Itu bisa Pak, bisa Bapak minta. Bapak masih ingat 3 orang lelaki yang terkurung dalam gua? Tabungan mereka simpankan kepada Allah, mereka sebut
Ya Allah tolong kami hari ini ya Rabb. Dicairkan oleh Allah Pak, terbuka, mereka semuanya selamat. Jadi tabungan kita bukan hanya kita nikmati di akhirat saja. Wahai Bapak Ibu, kita nikmati juga di kehidupan dunia ini di saat genting. Maka perbanyaklah tabungan. Sekarang tiap acara galang dana, tiap acara galang dana. Padahal itu cara Allah untuk Bapak memperbanyak tabungan akhirat. Tapi sayang, makin ke sini dari angkanya ancak-ancak bagus-bagus menjadi semakin kecil. Padahal harusnya firman Allah surah Ali Imran ayat 134, dalam keadaan sempit pun dia tetap menunjukkan gagahnya, dia menabung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul jannah, ahli surgaku. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, 5 menit yang lalu saya sudah dikasih kode bahwa waktu akan habis untuk kita menyampaikan kajian. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah saya tidak akan menzalimi Bapak Ibu ya sudah berencana buat aktivitas ini dan itu. Sekarang Bapak Ibu lakukanlah hal terbaik dan jangan lagi menunda-nunda. Tidak baik menunda-nunda. Yang terbaik itu adalah Bapak persiapkan komunitas Bapak, silahkan buat yang dari Lampung, buat di Lampung komunitasnya sekarang. Buat orang-orang beriman di Lampung, kumpul di Lampung semuanya, jauh dari kota, jauh dari gunung, jauh dari tepian laut. Itu yang harus prioritaskan. Dan buatlah rumah di situ, buat rumah-rumah, kemudian angkat seorang pemimpin di sana, angkat seorang pemimpin di situ. Siapa pemimpinnya? Ulama. Minta seorang ulama ada di tengah-tengah komunitas Bapak. Ya, yang tinggal di Palembang lakukan hal yang sama, yang tinggal di Aceh lakukan hal yang sama. Dan maaf ya, saya kurang merekomendasikan Jawa. Terserah Bapak tersinggung atau tidak. Kenapa? Jawa begini sempit dan begini banyak kehidupan manusia yang akan saling berlomba. Bahkan kalaupun mereka dengar kampung, mereka akan serang kampung itu demi bisa mendapatkan kehidupan. Kalau di Jawa banyak orang-orang yang campur aduk, imannya nggak jelas. Ya, kalaupun Bapak akan pilih juga Jawa betul-betul yang daerah hutan, Pak. Tapi jangan tinggalkan kota, hiduplah normal di kota dulu. Udah benar-benar meledak bom nuklir, Bapak tinggal gabung di tempat yang sudah Bapak siapkan. Paham sampai di sini? Kota jangan ditinggalkan. Aktivitas Bapak, usaha, dagang, bisnis, segala macamnya jangan ditinggalkan. Rutinitasnya dikerjakan terus. Tapi kalau bom nuklir sudah diledakkan satu, yang lain menyusul, Bapak sudah tahu kemana Bapak harus merapat. Di situ sudah ada rumah Bapak.